Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, kalian masih ingat gak sih kemarin kita bahas A04? Ada juga A04S, terus gue pikir udah kelar gitu serinya, ternyata ada A04i. Iya, ini tuh lebih terjangkau lagi ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya seri apa, kayak apa smartphone-nya? Ya udah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Galaxy A04 ini tuh dibanderol dengan harga 1.299.000. Yes, kembali 1.000. Nah, perbedaan yang ketara sama sebelumnya itu apa sih? Nah, yang pasti-pasti aja sebelum sampai akhir video, ini tuh kameranya masih sama-sama dua ya teman-teman, meski nggak bisa nikmatin resolusi sebesar 50 megapiksel, dan kapasitas memorinya yang disediain tuh hanya RAM 3 GB dengan memori sebesar 32 GB. Nah, sisanya hampir sama. Iya, udah kelar videonya. Nggak deng. Yes, sama-sama punya bahasa desain yang simple dengan model kamera tanpa frame. Material body ataupun back cover itu terasa ya plastik banget. Bagian desain ini nggak begitu banyak yang pengen gue ceritain teman-teman, karena bisa langsung sekalian lihat aja gitu ya, nggak kayak HP lain mungkin ada kayak ala-ala kulit. Ini bener-bener kayak ya udah glossy dengan warna yang biru terang seperti ini, dan juga ada efek shiny sederhana yang membuatnya tuh jadi kayak mewah gitu. So far gue suka ya sama warna light blue-nya yang terkesan tuh kayak cerah gitu ya, kayak semangat gitu. Tapi saran dari gue sih langsung aja beliin soft case ya teman-teman buat perlindungan utamanya. Lanjut ya buat disklayernya, ini walaupun harganya tuh 1 jutaan, tapi menariknya Samsung baik banget, udah kasih port pengecasan yang sudah Type-C. Lalu di bagian kanan ini ada tombol kontrol volume, dan di bagian kirinya itu ada SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus ya teman-teman. Jadi bisa aktifin 2 SIM plus 1 tambahan microSD up to 1 TB. Untuk layarnya juga tetap lega nih, dikasih layar seluas 6,5 inch yang sudah lebih dari cukup nih, enggak kekecilan dan juga enggak kebesaran. Ini standar HP zaman sekarang sih ya, dan layarnya segini tuh emang termasuknya yang pas buat kebutuhan nikmatin konten sosial media. Iya, kayak scrolling TikTok gitu ya. Terus juga mungkin nonton YouTube ataupun chatting, itu ya udah lega aja layarnya. Dan jenis layar itu PLS LCD dengan resolusi XD+, dan dengan harga segini ini udah lebih dari cukup ya teman-teman. Bahkan menurut gue layarnya termasuknya yang udah baik untuk di kelasnya. Tapi ya tetap ya namanya HP entry, layar pasti terasa kayak view angle-nya kurang luas dan juga agak sedikit keteteran pada saat kita pakai di luar ruangan. Dan buat UI-nya yang udah jadi rahasia umum sebenarnya, One UI-nya Samsung tuh bener-bener ya paling aman ya, kayak simple aja gitu terasanya, clean, dan tentu nggak keganggu sama tiba-tiba aciluk bah. Maksudnya tuh nggak keganggu sama iklan yang lewat maksudnya teman-teman ya. Dan sini A04 ini tuh pakai One UI Core versi 4.1 dengan berbasis Android 12 yang udah terbaru buat saat ini. Dengan budget 1,2 jutaan itu kita nggak bisa berharap lebih ya sama storage yang dibawanya. Ini kan detail memorinya 32 GB, dan mungkin bagi kalian tuh storage segini kayak kecil, tapi harusnya sih bisa tetap oke kalau misalkan kalian tuh install yang penting-penting aja kayak WhatsApp gitu ya, ataupun sosial media gitu ya. Dan kalau misalnya masih kurang, sebenarnya bisa menggunakan microSD up to 1 TB gitu. Sedangkan untuk kapasitas RAM sendiri di bawahnya tuh hanya 3 GB teman-teman. Gimana desainnya beti ya. Yang paling ketara itu pada bagian warnanya yang lebih segar. Soal layar, baterai itu percis ya teman-teman dengan kakaknya. Terus bagian yang juga membedakan itu pada bagian kameranya nih. Meski udah sama-sama dua kameranya, mana doi itu punya 13 megapiksel untuk kamera utamanya, yang temanya dengan 2 megapiksel sebagai deep kamera. Jadi ya itu yang bedain, kita tuh nggak bisa nikmatin resolusi besar 50 megapiksel ya teman-teman. Dan buat body kamera yang bawahnya tuh emang nggak banyak ya, nggak ada naik modan tuh nggak ada. Tapi terbilangnya tuh kayak cukup dengan inti-intinya, kayak tetap adanya mode portrait buat foto bokeh, ada pro, panorama, food, dan hyperlapse. Dan berikut untuk beberapa hasil fotonya. Jujur gue tuh happy sih sekarang itu HP murahnya Samsung itu nggak pelit ya, kayak tetap ngasih apa-apa tuh serba maksimal gitu. Contohnya nih foto-fotonya termasuknya udah bagus ya teman-teman buat di kelasnya. Warna itu nggak lebay, awan langit tetap ketara, paling ya detail dan juga dynamic range-nya aja sih yang terasanya tuh mau disempit gitu ya. Untuk foto bokehnya juga termasuknya yang udah apik ya teman-teman. Mengingat ini kan harganya 1 jutaan aja ya Bo. Dan ini gue sedikit jajarin dengan Redmi A1 yang harganya tuh kayak beda selisih gocap doang. So far foto hasilnya daripada Galaxy A04i ini tuh kayak lebih kalem ya, tapi detail-detailnya tetap dapet. Oh ya, sedikit catatan, gue tuh ngerasa kadang nih shutter kameranya tuh kayak aduh ini lama gitu ya, dipencet itu kayak butuh berkali-kali gitu loh. Oke, kita lagi ada di mana nih? Di rumah makan, rumah makan ya.
Ya gue lagi tes siapa namanya teh jadi bingung, Galaxy A04e, ada E-nya, iya A04e gitu ya. Dan ini kalau lihat di layar memang untuk bagian detail-detail ini nggak kelihatan ya, tapi kita nggak tahu nanti hasilnya bakal kayak gimana kalau dilihat langsung ya di PC di editingnya. Kayak hajatan gitu ya, Bo, suaranya ya, Bo. Dipersilakan untuk para undangan untuk memasuki ruang makan. Ini ngomong perkembangan videonya, kamera belakang 1080 pixel, sedangkan kamera depannya juga sama 1080 pixel juga. Dan bakal kita coba pindah ke yang kamera depannya. Hai, dan ini dia contoh perekaman kamera depannya. Ini gue suka kenapa? Karena perekaman kamera depannya sendiri bisa juga di 1080 pixel. Jadi harusnya resolusi tawarin bakal lebih detail gitu ya. Dan ini kalau misalkan pakai sambil jalan, kalau ini bakal kayak gini. Lanjut urusan baterainya, ini masih sama ya, dikasih baterai yang juga besar yaitu 5000 mAh, dan gila sih ya, ini tetap dikasih USB Type-C cuy. Gue pikir bakal ganti micro USB gitu, ternyata enggak, tetap menggunakan Type-C. Ya walau memang untuk pengecasan sendiri ya harap dimaklumi, charging bawaan itu hanya 7,8 watt aja nih guys, yang ngecas dari 2% hingga penuh. Ayo butuh waktu berapa? Kurang lebih butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi baiknya sih ditinggal sambil tidur malam aja kali ya, Bo. Sip, jadi itu dia Galaxy A04i. Ini salah satu yang paling entry ya untuk saat ini teman-teman. Kita nggak tahu nanti besok Desember tiba-tiba dia ngeluarin yang seri core-nya ya, entah ya. Tapi ini bisa banget dilirik ya, secara doi itu punya layar yang oke, kameranya juga berani diadu, baterai besar, dan tentu One UI yang simple dan nyaman dalam penggunaannya. Meski ya nggak bisa dipungkir ya, performa daripada Helio P35 ini kayak terasa kurang jos gitu ya, buat buka tutup banyak aplikasi itu kayak masih bersabar gitu teman-teman. Dan paling keamanan aja yang belum menggunakan fingerprint. Tapi so far HP sejutaan dari brand besar Samsung ini kayak bisa lah gocek-gocek HP sejutaan lain. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain tentang HP Samsung ini, boleh banget drop aja kolom komentar. Drop aja ceritanya kolom komentar. Salah, drop aja pendapatnya di kolom komentar. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye, sampai jumpa.